Halo semua, apa kabar? Sehat semua kan? Sehat dong, jangan sakit-sakit. Ya, kali ini kita akan membahas yaitu materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Apa itu fungsi komposisi dan fungsi inverse? Yuk, kita simak video ini. Relasi dan fungsi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, di mana A disebut domain atau daerah asal dan B disebut kodomain atau daerah hasil. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dalam mengerjakan soal relasi dapat dikerjakan menggunakan 3 metode, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Agar kamu lebih paham, yuk kita langsung saja ke contohnya. Anggota himpunan A yaitu ada Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Anggota himpunan B yaitu ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Keterangan: Buyung suka IPS dan kesenian, Doni suka keterampilan dan olahraga, Vita suka IPA, dan Putri suka matematika dan juga bahasa Inggris. Yuk kita coba jawab soalnya dengan menggunakan 3 metode tadi. Oke, simak videonya. Perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan penyelesaian menggunakan metode diagram panah. Yang kedua, perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan metode menggunakan diagram kartesius. Lanjut, untuk metode yang ketiga yaitu metode himpunan berpasangan. Dengan metode himpunan pasangan berurutan yaitu sebagai berikut. Buyung IPS, Buyung kesenian, Doni keterampilan, Doni olahraga, Vita IPA, Putri matematika, Putri bahasa Indonesia. Jadi seperti di kelompok-kelompokan seperti itu ya, dipasang-pasangkan. Paham kan? Oke, yuk lanjut. Fungsi. Fungsi adalah relasi khusus dari dua himpunan A dan B yang menghubungkan setiap anggota dari A ke satu dan hanya satu anggota dari B. Dinotasikan fungsi dari A ke B. Fungsi di atas menghubungkan himpunan A ke B dengan setiap X yang merupakan anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu Y yang merupakan anggota himpunan B. Himpunan X yang merupakan anggota himpunan A disebut daerah asal atau domain. Pasangan Y yang merupakan anggota himpunan B dari X yang merupakan anggota himpunan dari A, maka Y disebut peta atau bayangan dari X, dan Y yang merupakan anggota himpunan B yang merupakan peta dari X yang merupakan anggota himpunan A disebut rank atau dari hasil fungsi, dan semua anggota himpunan B disebut kodomain atau daerah fungsi dari fungsi F. Perbedaan yang mendasar antara fungsi dan relasi adalah untuk fungsi tiap anggota A hanya mempunyai satu saja di B. Tetapi untuk relasi, tiap anggota A boleh mempunyai pasangan lebih dari satu di B. Lanjut, jenis-jenis fungsi. Fungsi into atau injektif. Bisa juga disebut fungsi satu-satu. Fungsi pertama yang akan dibahas adalah fungsi injektif, yaitu jika dan hanya jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Coba deh, perhatikan gambar ini. Oke, kita percepat videonya. Lanjut. Fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif memiliki ciri-ciri dengan anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Namun,
Tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan fungsi surjektif. Biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih banyak dari anggota domain. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Oke, lanjut. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Apabila fungsi f a ke b dikatakan fungsi satu-satu korespondensi satu-satu jika anggota-anggota himpunan A atau domain dan B atau kita sebut kodomain dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan tetap satu dengan anggota B. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu-satu. Oke? Perhatikan gambar ini. Lanjut. Operasi aljabar pada fungsi penjumlahan f dan g. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Contoh soal. Diketahui fx sama dengan x ditambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 4. Tentukan f ditambah gx. Kita substitusikan f ditambah gx sama dengan x ditambah 2 ditambah x kuadrat dikurangi 4. Sehingga f ditambah gx itu sama dengan x kuadrat ditambah x min 2. Untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian sama saja pengerjaannya, kita hanya tinggal mensubstitusikannya saja ya. Jadi kita langsung skip saja dan lanjut videonya. Oke? Fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol O yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari fx dan juga gx yakni f bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke f. Untuk g bundaran fx sama dengan f dimasukkan ke g. Dimasukkan di sini dalam kata lain adalah disubstitusikan ya. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi tunggal adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf f bundaran g maupun juga bisa dibaca sebagai fungsi f bundaran g. Fungsi f bundaran g ini merupakan fungsi g yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan f. Sementara untuk fungsi g bundaran f merupakan suatu fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu dari g agar dapat memenuhi fungsi ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan fungsi komposisi. Dari skema rumus di atas dapat diketahui bahwa apabila fungsi dari A ke B ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Fx. Apabila fungsi G dari B ke C ditentukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan Gx. Sehingga akan kita peroleh hasil fungsi G dan F yaitu Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Dari definisi di atas, maka bisa kita simpulkan jika fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa kita tulis seperti berikut. G bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. F bundaran gx sama dengan f dalam kurung bundaran gx. F dalam kurung gx. Sifat fungsi komposisi. 1. Tidak berlaku sifat komutatif jika f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. 2. Berlaku sifat asosiatif. F bundaran dalam kurung g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. 3. Adanya unsur identitas. L x dalam kurung f
bundaran LX sama dengan L bundaran F, X sama dengan Fx. Agar kamu bisa mengerti dengan materi ini, yuk kita langsung saja ke contoh soal dan cara pengerjaannya. Let's go! Diketahui Fx sama dengan 2x min 1. Gx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Maka tentukan G bundaran Fx, F bundaran Gx. Kita jawab ya langsung saja. Untuk nomor 1, berarti untuk nomor 1 ini kita masukkan F ke G. Sehingga yaitu didapat 2x min 1 kuadrat ditambah 2. Sama dengan 4x kuadrat min 4x ditambah 1 ditambah 2. Sama dengan 4x kuadrat min 4x ditambah 3. Oke, sampai sini paham kan? Lanjut ke nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini, kita masukkan fungsi f ke g. Sehingga itu didapat 2 dalam kurung x kuadrat ditambah 2 min 1. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 4 min 1. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Oke, yuk lanjut. Fungsi inverse. Fungsi inverse terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan fx, serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B. Sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f inverse x, yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Sehingga fungsi inverse diperoleh dari fungsi f dari A ke B yang berubah menjadi fungsi inverse B ke A. Sehingga daerah asal atau domain fx menjadi daerah kawan atau kodomain menjadi daerah hasil atau rank f inverse x, yakni himpunan A. Begitu pula sebaliknya terjadi pada himpunan B. Fungsi inverse atau yang juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse kebalikan f inverse. Jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada bijektif, hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut. Sebagai contoh, f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan fx. Maka f inverse merupakan fungsi yang memetakan y ke x. Ditulis x sama dengan f aksen y. X sama dengan fungsi inverse y. Misal, f dari A ke B fungsi bijektif. Inverse fungsi f merupakan fungsi yang mengawankan pada masing-masing elemen B dengan tepat satu elemen pada A. Inverse fungsi f juga dinyatakan dengan f inverse seperti di bawah ini. Terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse, antara lain ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. 3. Ubahlah variabel y dengan x sehingga akan didapat rumus fungsi inverse f inverse x. Hubungan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi. Kalian bisa lihat gambar ini. Oke? Perhatikan. Agar kamu lebih paham, yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x ditambah 20, hitunglah fungsi inverse f absen f inverse x. Jika fungsi fx dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fungsi x ke fx sama dengan y, maka fx sama dengan 5x ditambah 20 ke y sama dengan 5x ditambah 20. Kemudian merubah x menjadi f inverse y. Sehingga akan kita dapatkan y sama dengan 5x ditambah 20 sama dengan 5x sama dengan y min 20. Sehingga x sama dengan y min 20 per 5. X sama dengan y per 5
min 4. F inverse Y sama dengan Y per 5 min 4. F inverse X sama dengan X per 5 min 4. Sehingga kita dapatkan fungsi inverse dari Fx sama dengan 5x plus 20. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke, suara Mamang sudah serak nih. Kita sudahi saja materi kali ini ya. Oke, untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Oke, seperti biasa. See you next time. Bye-bye. Dadah.